Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat teman-teman semuanya. Semoga sahabat teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sahabat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saat ini kita dalam perjalanan pulang guys, pulang dari kebun karet Deres. Baru selesai, suasananya terlihat mendung sekali. Jadi kita tengah berada dalam perjalanan pulang. Saat ini kita sampai di sebuah perkebunan tebu yang masih muda, baru berumur beberapa hari, mungkin 1 bulan kurang setelah dipanen. Saat ini kita berada di suatu wilayah di Desa Cahaya Mas. Nama wilayahnya ini adalah wilayah UCF guys. Jadi UCF itu adalah suatu wilayah yang dulunya merupakan perkebunan karet, bantuan dari Jepang katanya, diberikan nama UCF itu. Eranya Pak Soeharto, bantuan karet era Pak Soeharto terakhir, itu namanya UCF. Jadi di Desa Cahaya Mas itu perkebunan karetnya itu kan dapat bantuan dari Bapak Soeharto, eranya Bapak Soeharto, mulai dari tahun sekitar 1992. Ada bantuan yang pertama itu namanya P2WK1, kemudian yang kedua ada P2WK2, kemudian yang ketiga ada P2RT, kemudian ada kemitraan, dan yang terakhir ada UCF. Jadi kan rata-rata di sini itu dulu semuanya hampir merata adalah perkebunan kebun karet. Setelah berlangsung hampir 25 tahun kebun karetnya, kemudian ternyata harga karet beberapa tahun itu kan mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan bagi para petani karet, apa yang memiliki kebun yang luas, kemudian tidak berada di daerah yang dekat dengan rumahnya, sehingga kemudian dikerjakan oleh orang. Nah, ketika kebun itu murah, biasanya itu kan diparuhkan. Jadi untuk hasilnya itu bagi dua. Itu pun kemudian banyak sekali para pekerja itu yang terindikasi banyak yang melakukan kecurangan, sehingga para pemilik kebun karet itu jadi trauma, tidak menghargai. Akhirnya sekarang banyak sekali perkebunan karet itu sudah mulai diganti dengan tebu guys. Ini contohnya, diganti dengan tebu, ya enakan di tebu. Kalau disewakan kan nggak perlu lagi ke kebun. Nanti kalau setiap tahunnya sudah dapat uang. Biasanya kalau ada pohonnya seperti ini, itu biasanya per tahunnya itu 8 hingga 8.500.000.
Kalau sudah tidak ada kebun karetnya, tidak ada kayu-kayunya, maka harganya itu per tahunnya biasanya sekarang bisa mencapai 10 bahkan lebih. Itu alasan kenapa banyak yang diganti dengan tebu atau juga diganti dengan sawit saat ini. Tapi yang paling banyak saat ini para masyarakat di Desa Cahaya Mas itu lebih banyak yang ditumpang sari, kebun karetnya ditumpang sari dengan kopi. Nah, seperti ini di jalan yang sedang kita lewati itu adalah nggih. Masuk. Itu. Nggih. Makasih baji. Nggih. Baji sarwa. Nggih. Terus kali aduh. Mati. Nggih. Runingane. Iki kalian kopi ya, Mang? Nderes niki iki. Iki mau. Nggih. Nderes. Oke, rampung wangsul niki wau nggih. Nggih, mangga. Nggih. Nah, jadi selain diganti dengan tebu, banyak juga di tempat kita itu yang ditumpang sari dengan kopi, guys. Dan hasilnya sangat memuaskan untuk tumpang sari dengan kopinya, karena sudah ada yang menghasilkan sampai bertonton. Kalau yang kopinya sudah sangat bagus, itu hasilnya sangat memuaskan. Jadi untuk wilayah desa kami, Desa Cahaya Mas, itu adalah desa yang sangat luas, cukup luas. Jadi kurang lebih 7 km persegi untuk Desa Cahaya Mas ini. Dan kebanyakannya untuk wilayah Cahaya Mas itu mayoritas kebun karet. Jadi kalau kebun karet ini sudah rata-rata tua, sudah waktunya merombak, karena sudah lebih dari 25 tahun kayaknya, sejak tahun 1992 untuk kebun karet yang ada di Desa Cahaya Mas. Jadi sudah cukup tua dan kurang produktif lagi. Nah, ini salah satu kebun karet yang ditumpang sari dengan kopi. Kanan kiri itu ditumpang sari dengan kopi. Dan untuk kopinya cukup bagus walaupun berada di bawah pohon karet. Jadi sangat cocok jika teman-teman semuanya di rumah memiliki lahan yang belum ditumpang sari, mungkin bisa juga ditumpang sari. Kalau saya kurang memiliki kemampuan kayaknya bertani, hanya deres-deres saja selain mengajar.
Nah, ini termasuk kebun kopi yang awal memulai tumpang sari yang ada di Desa Cahaya Mas. Jadi ini bisa dikatakan kebun kopi tertua untuk wilayah Desa Cahaya Mas. Dan sekarang sudah diikuti hampir orang-orang yang memiliki kebun karet di Desa Cahaya Mas itu juga sudah ikut-ikutan melakukan tumpang sari dengan kebun kopi. Kalau yang tidak disewakan tebu tentunya. Iya. Suasana jalan yang cukup bagus juga, dihiasi dengan mendung yang cukup tebal, kayaknya siap diguyur hujan. Wah, tentu ini kurang beruntung bagi kita yang deres kalau sampai turun hujan. Nah, ini penampakan kebun kopi, kebun sawit yang awalnya juga adalah kebun karet. Tantangannya kalau kebun sawit itu adalah wawungnya guys, yang kalau enggak telaten ngasih obat ini ya, wah bisa jadi santapan wawung. Oke sahabat, teman-teman semuanya, untuk vlog perjalanan kita dari ladang kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk selalu support dan mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang sedikit demi sedikit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perekaman gambar, pengambilan gambar yang kurang bagus. Nah, ini tumpang sari lebih besar lagi pemirsa, ini lebih komplit. Kita akhiri dulu, sampai bertemu pada vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.